Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neriza Putri Apriliani dengan NIM 209250273. Saya dari kelas AB 4, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama. Materi kali ini yaitu dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang dengan kasih sayangnya kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat iman wal Islam, serta kesehatan dan juga kesempatan terus menapaki jalan kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan umat Islam yang telah membawa cahaya keberanian dan juga kebenaran dari zaman kegelapan menuju keberadaban dan penuh ilmu dan juga kemuliaan. Dengan memohon pertolongan serta ridho Allah Subhanahu wa taala, mukadimah ini disusun sebagai bentuk ikhtiar untuk memperluas wawasan, meneguhkan nilai-nilai keislaman serta menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran yang mulia ini. Semoga segala uraian yang tersaji dapat diberikan manfaat, menjadi amal jariah dan menuntunkan kita semua pada peningkatan kualitas iman dan takwa. Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menggantungkan harapan, memohon bimbingan, dan untuk menyerahkan diri sebagai urusan. Semoga ilmu yang kita pelajari diberkahi dan menjadi jalan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana mendapatkan ketenangan hati di tengah kesibukan, ketekanan, dan juga ujian hidup. Karena hati yang tenang adalah sumber kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan harta dan tidak dapat digantikan oleh kesenangan dunia. Di sini terdapat poin yang pertama, yaitu hati yang tenang adalah karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah datang dari dunia, melainkan dari kedekatan dengan Allah. Banyak orang yang punya harta, jabatan, dan juga popularitas, akan tetapi tetap gelisah. Namun, orang yang dekat dengan Allah sekalipun hidup sederhana justru lebih damai. Baik teman-teman, kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua yaitu tanda hati yang gelisah. Hati yang menjadi tidak tenang karena beberapa hal, yaitu terlalu mengejar dunia, tidak mau bersedekah maupun membantu orang lain. Contohnya, seseorang sangat cinta pada uang sampai-sampai sedekah sedikit pun terasa berat, padahal ia mampu, hatinya terpaut kuat pada dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu banyak maksiat. Jadi maksiat itu seperti kita melanggar suatu perintah dari Allah dan juga syariat Islamnya. Nah, contohnya itu seperti berbohong, berzina, mencuri, dan juga masih banyak lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu jarang mengingat Allah. Dalam Islam disebut dengan ghaflah. Jadi ghaflah itu adalah lupa atau lalai dalam kesadaran. Dan ada pula yang terlalu memikirkan masa depan hingga lupa bersyukur. Jadinya kurang ridho terhadap takdir Allah. Dan di sini juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal darah daging. Jadi, jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu 3 cara utama untuk menenangkan hati. Yang poin pertama yaitu perbanyak zikir dan juga istighfar. Setiap kali hati kita terasa sesak, Rasulullah mengajarkan satu kunci, yaitu istighfar membuka pintu ketenangan. Nah, zikir juga bukan hanya ucapan, akan tetapi penghubung jiwa dengan penciptanya. Nah, yang selanjutnya yaitu bertawakal dan menerima takdir. Tawakal bukan berarti pasrah, akan tetapi berusaha semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Nah, orang yang bertawakal akan berkata, "Yang penting saya berusaha, selebihnya Allah yang menentukan." Oke, selanjutnya yaitu menjaga hati dari dosa dan juga iri. Dosa dan iri adalah racun hati. Semakin sering seseorang bermaksiat, semakin gelap hatinya. Cahaya kebaikan hanya bisa masuk ke hati yang bersih. Karena itu, perbanyaklah amal baik, sedekah, membantu orang, dan juga menjaga diri dari hal yang Allah larang. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu buah dari hati yang tenang.
yaitu siapapun yang hatinya tenang, ia akan merasakan hidup lebih bahagia, tidak mudah marah, dan juga lebih sabar menghadapi ujian. Dan selanjutnya yaitu lebih bersyukur, lebih mudah beribadah juga. Orang seperti ini wajahnya berseri, lisannya lembut, dan juga kehidupannya penuh dengan berkah. Nah teman-teman, jadi kesimpulan yang saya sampaikan yaitu ketenangan hati adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diperoleh oleh harta, jabatan ataupun kesenangan dunia. Jadi ketenangan hanyalah takdir seketika seorang hamba sedekat dengan Allah untuk memperbanyak zikir dan juga istighfar, yaitu bertawakal serta menjauhkan hati dari dosa dan juga iri. Nah, adapun hati yang bersih akan membawa keberkahan. Jadi hidup lebih bahagia, sabar, lembut, dan juga penuh dengan rasa syukur. Karena itu, setiap muslim perlu menjaga hatinya dengan amal saleh dan juga memperkuat iman, serta selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Oke teman-teman, jadi marilah kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita hati yang tenang, hati yang selalu ingat kepadanya, hati yang ridho, dan juga hati yang kuat menghadapi ujian hidup. Semoga di setiap langkah kita, hari yang menjadi jalan menuju ketenangan, rahmat, dan juga keberkahan. Dan marilah kita menutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang kuat dan taat, dan juga jauh dari maksiat. Ya Allah, lapangkanlah segala urusan kami, dan juga berikan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan khususnya bagi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.